Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah baik hati. Seseorang saudara dikatakan baik hati kalau orang itu suka membantu sesamanya, ya. Kalau orang tersebut suka menolong orang lain, suka memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, dan dia suka membantu orang itu. Puji Tuhan. Dan semua ini adalah benar, saudara. Ya, jadi orang yang baik hati adalah orang yang suka membantu sesamanya. Puji Tuhan. Tetapi pada hari ini, saudara, kita akan melihat dalam kitab suci tentang orang yang baik hati dalam sudut pandang yang berbeda. Ya, kita akan belajar saudara dari Alkitab tentang orang yang disebut baik hati dalam pandangan yang berbeda. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Puji Tuhan. Dikatakan di sini saudara bahwa orang Yahudi di kota itu yang dimaksud adalah kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi saudara, Alkitab mendefinisikan orang yang baik adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mencelidiki dalam kitab suci apakah yang didengarnya itu sesuai dengan yang dituliskan dalam kitab suci. Puji Tuhan. Jadi dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 ini saudara, Alkitab mendefinisikan orang yang baik hati adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia mempelajarinya dan menyelidikinya. Apakah yang didengarnya itu sesuai yang tertulis dalam kitab suci. Puji Tuhan. Itu yang disebut sebagai orang yang baik hati, saudara. Jadi di sini, saudara, pengertian baik hati sedikit berbeda dengan pengertian yang selama ini kita mengerti, ya. Orang baik, orang yang suka membantu, suka menolong, benar saudara. Tapi hari ini kita belajar kembali satu pengertian yang baru. Bahwa orang yang baik hati, menurut Kisah Rasul 17 ayat 11 adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dia menyelidikinya, apakah yang dia dengar itu sesuai dengan tertulis dalam kitab suci. Puji Tuhan. Jadi saudara, saat saudara mendengarkan firman Tuhan, baik dalam ibadah, baik dalam komsel, persekutuan, ibadah rumah tangga, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saudara mencocokkan apa yang saudara dengar dengan kitab suci, ini termasuk dan dikategorikan orang yang baik, saudara. Ya, dalam mencocokkan ini mungkin saudara belum menerima jawaban dan saudara bertanya kepada orang yang menyampaikan firman Tuhan tersebut. Sehingga terjadi suatu dialog dan suatu pembahasan sehingga saudara bisa mengerti apa yang dimaksud firman tersebut. Ya, ini adalah orang yang baik hati. Puji Tuhan. Hal ini sebenarnya sangat penting, saudara. Mungkin sebagian orang menganggap hal ini tidak penting. Kenapa, saudara? Karena pengertian kita di dalam menangkap kebenaran firman Tuhan
berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa kita. Ya, jadi pengertian kita di dalam mendengarkan firman Tuhan sangat berhubungan erat dengan keselamatan jiwa kita. Seringkali kita mendengar, kasihan ya, si A ini belum percaya kepada Tuhan, si B, si C belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka apa? Tidak diselamatkan. Tapi jangan lupa saudara, meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai orang Kristen, tetapi kalau kita salah dalam menangkap firman yang kita dengar, maka kita pun tidak diselamatkan saudara. Coba kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan perhatikan saudara, awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Jadi saat kita mendengarkan firman saudara, kita mendengarkan firman pengajaran, dikatakan di sini, awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi sangat ada hubungan yang sangat erat, saudara. Saat kita mendengar firman, lalu kita bisa mengerti dengan benar, dengan keselamatan jiwa kita, saudara. Dan kalau kita mengajarkan suatu pengajaran yang tidak benar, maka ini juga berpengaruh dengan keselamatan dari para pendengar yang mendengarkan apa yang kita ajarkan. Semoga saudara mengerti. Jadi suatu hal yang sangat penting saat kita mendengar firman dengan pengertian yang benar, caranya mencocokkan apa yang diajarkan sesuai yang tertulis dengan kitab suci. Ya, kita masuk dalam kategori orang yang baik hati. Ini semua ada hubungan erat dengan keselamatan jiwa kita. Apalagi kalau kita sampai menjadi seorang pengajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saudara, begitu banyak pengajaran yang bertebaran di luar sana. Ya, kita bisa lihat dari YouTube, dari berbagai aliran gereja dimanapun. Sebaiknya saudara, sebagai seorang jemaat, kita mempunyai mentor rohani, ya. Menjadi tempat bertanya mungkin, ya. Menjadi tempat konsultasi, sharing. Apakah yang saudara dengar itu benar atau tidak? Ya. Ini menurut saya sangat penting saudara. Karena menyangkut keselamatan jiwa kita. Semoga Tuhan menolong kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.